Selamat datang di channel info terkini. Demokrasi adalah sebuah sistem di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung. Pemilihan umum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi aktif warga negara, kebebasan memilih, dan kesetaraan hak pilih. Pemilu yang demokratis memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakil mereka, serta mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan politik. Pemilu yang demokratis tentunya akan melibatkan partisipasi aktif seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Walau demikian, namun seringkali pemilu hanya dipandang sebagai arena kompetisi antara para elit politik. Sementara posisi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan seolah-olah dibiarkan bahkan dikecilkan. Konsep ownership atau kepemilikan masyarakat atas proses pemilu harus menjadi penting untuk ditegaskan kembali, guna menciptakan pemilu yang berintegritas, partisipatif, dan berkeadilan. Perlu kita memahami adalah pemilu merupakan momentum strategis bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan melalui pemimpin yang dipilihnya. Dalam konteks ini, masyarakat tidak sekedar berperan sebagai pemilih, melainkan sebagai pemilik demokrasi yang sekaligus sebagai penentu keberhasilan sebuah proses demokrasi. Artinya masyarakat memiliki hak sepenuhnya sekaligus tanggung jawab mengawasi, mengawal, dan memastikan tahapan pemilu berjalan secara jujur dan adil menuju pemilu yang berkualitas serta meletakkan legasi yang baik pada sebuah proses demokrasi yang berkesinambungan. PSU Pilkada Papua tahun 2025. Proses demokrasi dalam PSU Pilkada Papua tahun 2025 menjadi sebuah catatan penting di mata rakyat, yang mana rakyat akan hadir sebagai aktor utama atau penentu. Di sini sangat jelas. Bukan tentang siapa yang nantinya keluar sebagai pemenang, tetapi ini tentang sebuah pertanyaan bahwa, akankah demokrasi dapat bertahan pada rel yang telah tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini tentang hak demokrasi. Ribuan rakyat pendukung kedua paslon masing-masing, Mathias Derek Faikiri dan Aryo Korumaropen, maupun Ben-Hur Tomimano dan Kostan Karma, tentu memiliki harapan akan nilai demokrasi dapat bertahan tanpa tercoreng oleh kepentingan para elit politik di daerah hingga pusat. Di sisi lain, di tengah kumandangnya penerapan sistem demokrasi pada PSU Pilkada Papua, ada sejumlah analisis mengatakan, BTM versus MDF saat ini pada PSU Pilkada Papua, merupakan perang antara stabilitas proses demokrasi melawan kepentingan. Apakah demikian? Sejumlah pengamat juga menilai bahwa demokrasi pada PSU Pilkada Papua bisa saja karam diterpa kepentingan, jika ada intervensi para elit politik yang ada di belakang kedua paslon gubernur Papua terhadap hak demokrasi yang dimiliki rakyat. Dari sisi perolehan dukungan partai politik oleh kedua paslon cagup Papua misalnya, saat ini memang 99% tidak seimbang. Karena, seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang saat ini di backup Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berada di satu posisi melawan satu partai yang dianggap oposisi yaitu PDI Perjuangan. Koalisi Indonesia Maju yang didukung para elit politik pusat bersama gabungan seluruh partai besar seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PKB, P3, Partai Buruh, Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, Nasdem, Perindo, Umat, Hanura dan PKS, akan melawan satu partai yang dianggap oposisi yaitu PDI Perjuangan. Ada sejumlah pengamat politik jalanan di Papua pun berpendapat bahwa, rekomendasi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju diterbitkan atas kepentingan para elit partai politik pusat di Papua. Bergabungnya hampir seluruh partai besar ke dalam koalisi pemerintah dinilai bisa saja akan memberi dampak buruk kepada stabilitas sistem demokrasi pada PSU Pilkada Papua, tahun 2025. Karena, kubu pemerintah bisa saja memanfaatkan situasi untuk mendapatkan dukungan dari partai besarnya, yang kemudian dengan dukungan dari partai-partai besar akan membuat pemerintah semakin kuat dalam menggunakan kekuasaannya dalam menentukan kebijakan. Walau demikian, kita perlu memahami bahwa pada PSU Pilkada Papua, tentunya masyarakat pemilik hak demokrasi sedang berharap, bahwa PSU Pilkada Papua dapat berjalan sesuai prosedur tanpa intervensi pihak manapun. Catatan khusus: Mathias Derek Faikiri maupun Ben-Hur Tomimano merupakan dua putra terbaik tanah Papua yang masing-masing memiliki rekam jejak pembangunan yang cemerlang. Jauhkan politik uang, berikan ruang yang sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih. Salam demokrasi.